Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah di Ramadan yang berkah mulia ini kita masih melanjutkan ta'amul kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran, baik insya Allah interaksi tilawah, interaksi menghafal, dan betapapun mungkin sepekan sekali kita masih melanjutkan interaksi pemahaman, ya, interaksi tadabburan wa tafsiran. Ya. Insya Allah interaksi ini akan semakin menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat sucinya insya Allah. Jamaah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kaji kita surat Al-Ahzab, ya. Dengan mufrad hizbun, artinya golongan atau kelompok. Ya. Kelompok yang apa maksudnya? Kelompok orang-orang yang sepanjang hidupnya tidak suka dengan berkembangnya atau tegaknya Islam di atas bumi ini. Ya. Yaitu kelompok kafirin, munafikin, dan ahlul kitab. Baik disadari atau tidak disadari oleh kaum muslimin. Ya. Jika disadari, ya, maka itu terasa betapa besar ujian umat Islam ini. Ya. Jika tidak disadari, maka lebih besar lagi bencananya. Ya. Sementara Al-Ahzab sepanjang zaman terus bergerak. Istilahnya yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ya. Namun umat Islam menjadi sangat berada dalam musibah jika tidak menyadari, ya, adanya proses ingin mematikan agama Allah ini, walaupun pada akhirnya Allah akan tetap menyelamatkan agamanya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ya. Nah, itulah inti daripada surat Al-Ahzab. Maka di ayat pertama Allah memanggil nabinya, ya ayyuhan nabiyyuttaqillah. Ya. Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tut'il kafirina wal munafiqin, dan jangan kamu taati. Ya. Kata mentaati itu menunjukkan adanya loyalitas, adanya mencintai, mendukung. Maka kunci daripada berkualitasnya umat Islam apabila dia tidak mengikuti orang-orang kafir dan munafikin. Sungguhnya Allah sudah sejak lama Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Para jamaah rahimakumullah, ya ayyuhan nabi ini merupakan nida'ut takrim, panggilan kehormatan, yang sudah pernah kita pelajari
pentingnya panggil memanggil itu di akhir surat An-Nur ya. Di ayat 62 ya atau 63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Ya. Panggil memanggil di dalam kehidupan itu sangat penting. Ya. Sebagaimana ketika bisa memanggil dengan baik itu akan menimbulkan satu dampak yang bagus. Sebaliknya ketika salah memanggil akan berdampak tidak bagus. Ya. Karena itu Allah ataupun hadis selalu mengingatkan ya, harus bijak di dalam manggil memanggil. Ya, panggillah manusia itu sesuai dengan makomnya, sesuai dengan kedudukannya. Ya. Maka manusia yang dalam kedudukan tertentu tapi kita tidak mau memanggil sesuai dengan kedudukannya, maka yang dirugikan adalah yang memanggil itu sendiri. Ya. Nabi itu dipanggil dengan wahai Nabi, ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Ya. Jadi sangat mulia. Ya. Tapi tahukah bahwa di balik itu ada yang nggak mau manggil. Ya. Ada yang manggilnya ya Muhammad. Ya. Ya. Masih agak sopan manggilnya ya Abul Qasim, bapaknya si Qasim, putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kelihatan sekali ya, mereka yang memanggilnya Muhammad itu menunjukkan adanya kebencian. Ya. Ataupun biasa-biasa aja, saya benci enggak, cinta enggak, manggilnya ya Abul Qasim. Ya. Cuma enggak bisa mendukung ajarannya. Ya. Maka tidak sedikit ya orang-orang Quraisy, wabil khusus orang-orang Yahudi yang enggak mau memanggil ya Rasulullah sesuai dengan makomnya, akhirnya ya sulit untuk bisa mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda dengan seorang wanita namanya Sofiyah, begitu sebetulnya sudah lama kepingin manggil ya Rasulullah, cuma takut sama keluarga besarnya karena Sofiyah ini wanita Yahudi. Begitu ada peluang manggil ya Rasulullah, dipanggil ya Rasulullah. Loh, kok kamu berani-beraninya memanggil saya Rasul? Ya. Sebetulnya udah lama ya Rasul, kepingin, cuma takut kan keluarga saya memerangi kamu semua. Sekarang mereka kan sudah sebagian besar sudah tewas dalam perang, sudah ada yang ditawan ya. Akhirnya Rasulullah segera memerdekakannya dan kemerdekaannya menjadi mahar pernikahannya. Itulah Sofiyah ya, binti Huyai. Ya, penting ya dalam kehidupan masyarakat, kadang orang ada yang nggak mau menyebut apakah ustadz, ya, memang ketika seharusnya orang itu pantas dipanggil ustadz, ya. Ada yang nggak mau memanggil Habib Fulan, padahal pantas sudah dipanggil Habib Fulan. Takwaannya dan keimanannya itu akan berdampak kepada pemanggil itu sendiri. Ya. Yang dipanggil nggak manggil pun insya Allah ya nggak merasa rugi, nggak merasa rendah, ya. Tapi pemanggil itu sendiri. Oleh karena itu penting Allah mengajarkan kepada kita memanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha ya, kalau bersumpah suka menyebut dengan ya wa rabbu Muhammadin, ya, wa rabbi Muhammadin. Ya.
atau dengan bersumpah wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhan Nabi Ibrahim, atau demi Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu kenapa Aisyah kadang nyebut Rabbi Muhammad, Rabbi Ibrahim. Maka Rasulullah bercanda sambil ngeledek ke Aisyah. Aku tahu isi hatimu, ya. Emang kenapa Rasulullah kalau lagi kesel kan manggilnya, sumpahnya Rabbi Ibrahim kan, ya. Kalau lagi senang manggilnya, sumpahnya Rabbi Muhammad. Ya. Ketawalah Aisyah radhiyallahu anha. Iya Rasulullah, ya. Memang kadang-kadang kesel juga, ya. Suka kesel, kadang-kadang kesel, ya. Tapi kalau lagi kesel, ya, saya nggak bisa juga menjauhimu, ya. Kecuali hanya nama saja katanya, ya. Kalau secara fisik nggak mungkin saya, ya, pergi menjauh darimu, ya, tapi cuma berani menjauhimu cuma nama saja. Ya. Ya, coba, ya. Ya, itulah contoh betapa, ya, penyebutan itu juga bisa menunjukkan isi hati orang. Ya. Entah Rabbi Muhammad, entah Rabbi Ibrahim. Ya. Tentu ini dalam dunia pendidikan, prakteknya utamanya adalah dalam memanggil anak, ya, ya. Memanggil anak, ya, tentu beda, ya, beda dengan manggil namanya dengan panggilan kesayangannya, ya, ya, tentu beda-beda satu kebiasaan dengan yang lain, ya, ya. Apakah di tempat lain manggil kesayangan anaknya misalnya Le, misalnya, ya, ya. Yang satu manggilnya Asep misalnya, ya. Dan ya tentu itu semua insya Allah punya pengaruh tersendiri, ya. Maka di awal Ahzab Rasulullah dipanggil dengan panggilan kehormatannya, ya ayyuhan nabiyyu, ya. Surat At-Talaq juga diawali dengan ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Surat At-Tahrim juga dipanggil dengan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya. Di pertengahan Al-Ahzab 46 atau 47 juga ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Ya, di Al-Maidah dipanggilnya ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya. Di akhir Al-Fatah, ya, disebut dengan Rasul Muhammadur Rasulullah. Ya. Atau secara umum disebut dengan Rasul. Athi'ullaha wa athi'ur Rasul. Ini menunjukkan bahwa antara Nabi dan Rasul itu ada perbedaan. Ya, walaupun sebagian nggak setuju kalau beda, sebagian lebih cenderung sama. Ya. Jadi yang tidak suka dengan pembedaan antara Nabi dan Rasul itu gara-gara sebuah definisi yang mengatakan jika Nabi tidak diperintahkan menyampaikan ajaran Allah, jika Rasul harus. Ini gara-gara definisi seperti ini, akhirnya definisi ini ditentang dengan bagaimana mungkin Nabi tidak menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya, sementara manusia biasa saja disuruh menyampaikan. Bukankah setiap orang beriman diseru ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia itu kembali ke jalan Allah Rabbmu.
bukankah setiap orang beriman disuruh berdakwah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Bukankah Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Sehingga gara-gara definisi ini ya di sebagian tidak setuju perbedaannya. Ya. Masalahnya ya, pengertian atau definisi dari seorang nabi itu tidak hanya masalah penyampaian saja. Ya. Artinya definisi ini juga bisa ditolak. Ya. Bahwa setiap nabi pasti juga bertujuan menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Ya. Definisi yang mengatakan tidak menyampaikan atau tidak wajib menyampaikan kepada umatnya itu bertentangan dengan kata nabi itu sendiri. Ya. Nabiyun itu dari kata nabaun. Ya. Nabaun artinya apa? Berita besar. Ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ya. Dari kata nabaun berubah menjadi nabiun. Nabiun manusia yang penyampai berita. Ya. Nabiun penyampai berita. Ya. Ya. Dalam riwayat yang lain sebutlah misalnya riwayat Warsh An-Nafi' ya. Semua kata nabiyun bacanya mat wajib ya ayyuhan nabi uttaqillaha. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya. Tapi dalam riwayat kita hamzahnya dibuang menjadi nabiyyu. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu. Ya. Ini sedikit salah bacaan ya. Jadi menguatkan bahwa nggak mungkin seorang nabi tidak menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Karena itu nggak sesuai dengan kata nabi itu sendiri. Ya. Jadi yang mungkin difahami adalah ya para nabi itu biasanya ya melanjutkan ya risalah rasul-rasul sebelumnya. Ya. Ya. Jadi pengertiannya setiap rasul pasti nabi. Seorang nabi belum tentu rasul. Ya. Ya. Dalam sebuah doa tidur ya. Doa tidur gimana bunyinya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Hati-hati ya, ini habis ba'da subuh ini kalau Ramadan ini biasanya ya, mau nggak mau bismillahirrahmanirrahim wa amut ya. Ya. Itu salah satu saja ya. Yang lain bunyinya begini. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik la malja'a wa la manja illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Aku beriman kepada Al-Qur'an dan aku beriman kepada ya rasul yang diutus. Ya. Ada sahabat yang mengatakan seperti itu ya. Maka Rasulullah meluruskan, enggak, yang asli bukan begitu, yang benar wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Dengan dan nabimu yang diutus. Kata nabi dan rasul dari hadis ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara seorang nabi dan rasul. Ya. Ya. Apakah nabi mendapat
Rasul mendapat wahyu, Nabi tinggal melanjutkan, ya, melanjutkan wahyu yang pernah diutus. Ya. Setelah itu, ya. Ya. Walaupun bisa juga seorang Rasul, ya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Rasul sebelumnya. Sebetulnya Nabi Isa melanjutkan dakwah Nabi Musa dari segi umatnya, ya. Sehingga Allah katakan wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil, ya. Ya. Jadi Nabi Isa bagi Bani Israel adalah pendatang. Ya. Karena itu ada yang menerima, ada yang enggak, cuma gara-gara pendatang itu. Padahal dulu waktu Musa sama dengan mereka juga mereka tolak juga. Dalam hadis Ahmad dikatakan, ya, bahwa ada perbedaan jumlah antara nabi dan rasul. Rasulullah mengatakan jumlah nabi yang diutus itu ada 314, ya. Atau maksud saya 114.000 nabi. 114.000. Sedangkan Rasul jumlahnya yang diutus 315 orang. Ya, dari sinilah Allah katakan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dari rasul-rasul itu ada yang dijelaskan dalam Al-Quran, ada yang tidak dijelaskan. Ya. Jadi masih banyak, ya. Jadi rasul yang kita tahu di Al-Quran kurang lebih 25. Ya. Padahal Rasulullah katakan jumlah mereka ada sekitar 315 orang. Ya. Karena itu kita diajari mau kenal nggak kenal, kalau itu utusan Allah kita akui, ya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak membedakan utusan Allah manapun, ya, bahwa dia adalah utusan Allah. Dikenal nggak dikenal, ya. Ada namanya saja atau ada kisahnya, ya. Karena itu dalam hal ini Allah kadang menyebut seorang nabi itu dengan dua status seperti Rasulullah, ya. Entah disebut ya ayuhan nabi, entah disebut dengan rasul, ya. Dulu waktu kita belajar surat Maryam, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana rasulan nabiyya, ya. Dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kana rasulan nabiyya, dia adalah seorang rasul dan nabi. Ya, maka Allah perlu menyebutkan status Nabi Ismail rasul dan nabi, ini menunjukkan adanya perbedaan antara seorang rasul dan seorang nabi. Ya. Itulah sedikit thaqafah, ya, wawasan di dalam memahami istilah an-nabi dan rasul. Ya, semoga insyaallah bisa membuat kita bisa membedakan. Maka secara otomatis panggilan kepada nabi, ya, itu juga panggilan kepada umatnya, ya. Karena umatnya yang benar pasti siap mengikuti nabinya, ya. Ketika nabinya saja diingatkan dengan ittaqillaha, takutlah kepada Allah,
maka terlebih kepada umatnya. Ya. Jadi inilah yang disebut dalam adab tilawah, pentingnya seseorang tidak memahami sesuatu itu terbatas kepada apa yang tersurat saja. Ya. Kalau ini buat Nabi, buat kita sih enggak begitu. Ya. Ya. Segala yang memungkinkan diikuti oleh umatnya, maka ayat itu otomatis berlaku bagi umatnya. Jika tidak mungkin diikuti oleh umatnya, baru itu merupakan kekhususan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Ya. Maka sebuah pesan itu, sebuah pesan atau nasihat, ya, itu tidak boleh difahami dengan lawan katanya. Wahai Nabi, ya, bertakwalah. Jadi tidak boleh difahami, oh berarti nabinya lagi kurang bertakwa kali ya. Nggak bisa begitu. Ya. Atau kalau kita misalnya ya, diingatkan, ya jangan lupa ya Ramadan ini sering-sering baca Quran. Maka bukan berarti artinya oh kali lagi nggak baca Quran, lagi yang banyak lagi nggak baca Quran ya, sehingga diperintahkan untuk baca Quran. Jadi sebuah pesan harus difahami imma litsabati awit tarqiyati. Ya. Jadi wahai Nabi bertakwalah, maka pengertiannya bisa berarti litsabati. Ya. Teguhlah terus dalam ketakwaan. Ya. Artinya sekarang bertakwa, bulan depan bertakwa, tahun depan bertakwa, terus bertakwa. Ya. Ya. Atau litarqiyah bisa juga bermakna tingkatkan ketakwaan itu. Ya. Jangan sampai memiliki ketakwaan yang jalan di tempat, harus terus meningkat. Ya. Nah, ini mirip seperti pengertian ihdinas siratal mustaqim. Ya. Namanya kita lagi berada di jalan sesat sehingga minta tolong kepada Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ya. Maka pengertiannya, teguhkan kami di jalan yang lurus. Tunjukkan kami agar bisa teguh di jalan yang lurus. Atau tunjukkan kami agar bisa ya, meningkat terus di jalan yang lurus. Ya. Nah, itulah pentingnya wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, ya, saling berpesan, ya. Enggak ada istilah oh udah pasti udah tahu dia kok, ya. Oh udah sering kok, enggak, ya. Justru di dalam seringnya sebuah pesan itu ya juga punya daya pengingat yang luar biasa. Ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, kadang-kadang perlu kita juga mengambil ibrah dari kejadian harian yang sering kita rasakan. Ya. Biasanya orang kalau dari mana misalnya sebutlah terbang dari Sumatera Barat ke Palu misalnya, itu kira-kira perlu berapa mendarat itu ya. Dari Sumatera Barat mendarat ke Jakarta. Dari Jakarta ya mendarat pertama, mendarat kedua biasanya di Ujung Pandang. Baru kemudian dari Ujung Pandang menuju Palu. Maka setiap memulai terbang, ya, itu biasanya selalu disampaikan, ya bagaimana
menyelamatkan diri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mulai terbang diajarin, nanti dari Jakarta diajarin, dari Ujung Pandang diajarin. Jadi si pramugarinya itu nggak ada istilah, ya tadi kan sudah diajarin waktu dari Sumatera Barat. Enggak, itu sudah menjadi prosedur, baku, menjadi SOP baku. Pokoknya tiap terbang, mau penumpangnya itu juga, mau penumpang yang barunya cuma 2-3 orang, maka itu sudah menjadi SOP baku. Bahkan bisa menjadi pelanggaran hukum kalau terjadi apa-apa. Tadi terbangnya tidak katakan tidak didemonstrasikan bagaimana melakukan penyelamatan, maka bisa itu dipersalahkan. Dari situ saya mengambil pelajaran. Oleh karena itu dalam Islam sangat dipentingkan pentingnya menjadi mengisi kehidupan dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Harus diulang lagi agar terjadi peningkatan ataupun terjadi keteguhan di balik pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengertian kenapa seorang nabi masih diingatkan dengan ketakwaan. Ittaqillah. Wala tuta'il kafirin, dan jangan ikuti orang kafir dan munafikin. Jadi pesan pertama dalam bentuk perintah, pesan kedua dalam bentuk larangan. Jadi dalam bentuk larangan ini menindaklanjuti dari surat sebelumnya. Surat sebelumnya bunyinya gimana? Fa'arid anhum. Menjauhlah, berpalinglah dari orang-orang kafir. Maka bukti kamu menjauh dari kehidupan orang kafir atau orang munafik ketika kamu tidak mengikuti kehidupan mereka. Wala tut'il kafirina wal munafiqin. Ini salah satu bentuk munasabah yang bisa dipahami. Begitu juga ketika Allah mengatakan wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih di surat As-Sajdah ayat 22 wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Jika dibuat pertanyaan ayat 22 ini, siapa yang dimaksud dengan summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun, maka mereka aslinya adalah orang-orang kafirin dan munafikin. Jadi pengertiannya, bagaimana mungkin kamu mengikuti kafirin munafikin, karena mereka adalah orang-orang yang disebut oleh surat As-Sajdah ayat 22 orang yang azlam, orang yang paling durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena setiap kali diingatkan ayat-ayat Allah, mereka berpaling. Sehingga Allah sebut mereka orang-orang yang durhaka. Inna minal mujrimin muntaqimun, yang siap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin seorang nabi atau pengikutnya mengikuti jejak kafirin munafiqin? Wala tut'il kafirina wal munafiqin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga Allah menjaga kita daripada pelanggaran ini.
Semoga Allah terus menjauhkan ya diri kita dari pelanggaran ini ya. Ya. Bagi kita semoga seterusnya mungkin nggak ada masalah dengan larangan ini ya. Artinya kita semua terhadap ayat ini siap banget lah kalau nggak ngikutin mereka ya. Gampang banget asal tidak ikut mereka itu gampang banget ya. Tapi bagi sebagian orang ya untuk melaksanakan ayat ini ya itu membutuhkan perjuangan dan kesabaran yang sangat dahsyat ya. Sehingga kita yang tidak mengalami ini harus betul-betul bersyukur ketika tidak berada dalam kondisi terprovokasi untuk mengikuti, mentaati jalan orang-orang kafirin munafikin. Apa biasanya yang dialami oleh sebagian orang sehingga mengikuti jalan mereka ini ya. Kalau istilah ayat lain dengan istilah wala tuti' minhum athiman au kafura. Itu juga ditujukan agar seseorang bisa istiqomah di dalam berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman au kafura. Maka mereka-mereka yang sedang dalam ujian ayat-ayat seperti ini bisa jadi karena mereka sedang berada di dalam kezaliman kafirin munafikin itu ya. Apakah di penjara ya, apakah hidupnya dipersulit ya, itu sangat mungkin ya. Hari-hari ini di Perancis juga lagi bergejolak lagi ya akan adanya undang-undang ya tidak bolehnya remaja menggunakan jilbab tampil di depan umum ya, ke sekolah, ke pasar, ke bank misalnya, nggak boleh ya. Yang boleh pakai jilbab hanyalah nenek-nenek aja ya. Kalau masih gadis apalagi masih muda ya nggak boleh ya. Subhanallah, karena mereka sadar itu merupakan ramzul Islam ya, lambang keislaman ya. Jadi kelihatannya ya memakai jilbab itu melaksanakan ketaatan kepada Allah ya, agar nggak dosa. Tapi bagi orang kafir ternyata lebih dari itu ya. Berjilbabnya muslimat itu lambang kokohnya akidah ya. Nah, kalau di Mesir, kalau di Perancis bisa ada nanti 1 juta lebih wanita muslimat pakai jilbab semua. Orang bingung, ini Perancis apa Arab Saudi ini? Kalau Arab Saudi begitu mah wajar ya. Atau kalau Indonesia begitu wajar ya, nggak wajar Indonesia tapi nggak pakai jilbab ya. Sehingga mereka yang tidak kuat berada dalam ujian yang berat ya. Pakai enggak, kalau pakai melanggar bisa kena denda, bisa kena penjara ya. Maka bersyukurlah kita yang tidak dalam ujian pelaksanaan wala tuti'il kafirina wal munafiqin ya. Ujian ini juga ya, ujian ini terjadi apabila seseorang itu harus harus memilih ya. Kamu kalau nggak taat kepada kafirin munafiqin ya, hidupmu akan dibuat susah ya. Tapi kalau taat kamu dapat sekian miliar misalnya ya. Atau kalau kamu nggak taat ya, kamu saya jamin kuliahmu sampai S3 ya. Maka tidak sedikit yang langsung taat kepada kafirin munafiqin ya. Maka bersyukurlah jika kita tidak
berada dalam ujian seperti ini, ya. Yang lain lagi ya dapat ujian, ya sudahlah ya. Kita damai aja ya. Saya kasih kamu jabatan. Mau apa? Mau menteri ya. Apa mau jabatan komisaris, jabatan ini, yang penting ikuti kami. Gak kuat akhirnya mengikuti. Ya itulah ujian-ujian orang-orang yang ya yang biasanya dalam perjuangan. Ya. Makanya Allah ingatkan, wala tut'il kafirin wal munafiqin. Ya. Bersyukur kepada Allah ketika kita ya tidak berada dalam ujian dalam pelaksanaan ayat ini, sehingga ya gampang aja. Ya. Ya, bagi orang-orang lain ya ayat ini ya menjadi ujian yang sangat berat. Ya. Maka ketika Allah mengatakan wala tut'il kafirin wal munafiqin, betapapun kamu mendapat ujian yang berat, ya. Betapapun kamu ya harus berhadapan dengan penjara, harus berhadapan dengan kesulitan hidup, ya. Kita sering lihat, mungkin pernah lihat video bagaimana wanita muslimat ya, apakah di Jerman, apakah di Perancis, tiba-tiba ada yang nyabut dari belakang ya jilbabnya ya. Tentu jika tidak kuat imannya ya, maka jilbabnya hanya digunakan di tempat-tempat tertentu saja ya, nggak berani tampil di depan umum. Ya. Innallaha kana aliman hakima. Ya. Allah tutup dengan Allah yang maha tahu ya. Maha tahu dan maha bijaksana. Apa yang ada di dalam hati manusia berupa ketakwaan ataupun apa istilah ininya barok ya. Keimanan dalam bentuk barok, tidak taat, tidak mendukung, tidak mencintai apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan munafikin. Pesan yang ketiga, wattabi' ma yuha ilaik, dan ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Ya sebetulnya ini wattabi' ma yuha ya. Kalau mau gampangnya sebetulnya wattabi'il Qur'an ya. Tapi terkadang Allah ingin ya membahasakan Quran itu dengan istilah yuha. Ya. Wattabi' ma yuha ilaik ya. Jadi untuk menunjukkan status daripada Quran itu. Ya. Quran kan aslinya bacaan, ya. Jadi penekanannya akan beda ketika disebut dengan yuha. Ya. Jadi mengikuti Quran itu sebenarnya kamu sedang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mengikuti ma yuha ilaik itu sama saja kamu mengikuti ya apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang beriman sebelumnya yang juga sudah mengikuti wahyu Allah ya. Jadi apa yang kamu ikuti daripada wahyu Allah itu sudah pernah dilakukan oleh kaum muslimin zaman Nabi Dawud ketika mereka mengikuti wahyu Allah yang namanya Zabur. Mengikuti wahyu Allah, orang-orang beriman yang mengikuti wahyu Allah Taurat, Injil, atau mengikuti Suhufi Ibrahim wa Musa dan lain sebagainya. Ya. Sehingga jika kamu mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah, ya, maka dirimu itu menjadi bagian daripada umat-umat sebelumnya yang sudah mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu memang sering Allah menyebut Quran itu dengan kata ya, yang diwahyukan. Ya. Sebenarnya di Az-Zukhruf ayat 43 Allah katakan juga begitu ya. Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Ya. Berpegang teguhlah dengan apa yang diwahyukan. Ya. Ya. Apa yang diwahyukan kepadamu, niscaya kamu berada di jalan yang lurus. Innaka ala siratim mustaqim. Ya. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, ya. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya. Sungguhnya Allah Maha tahu terhadap apa yang kamu lakukan. Ya. Maha tahu apa yang kamu lakukan, ya, wabil khusus apa yang ada di dalam hati manusia. Ya. Ada satu juga pengertian dari kata yuha ilaik, ya. Kata yuha ilaik itu juga menunjukkan sesuatu yang dijamin di dalam kebenaran. Ya. Ikutilah apa yang diwahyukan adalah kepadamu, ya. Kata wahyu itu adanya jaminan kebenaran. Ya. Sehingga siapa yang mengikuti wahyu Allah berarti pasti di dalam kebenaran. Karena kata wahyu itu memiliki makna kebenaran, ya, maka Allah gunakan kata wahyu itu untuk menyuruh lebah. Ya. Lebah itu dengan kata wahyu. Wa auha rabbuka ilan nahli. Ya. Ya. Kok lebah mendapat wahyu? Ya. Di sini maksudnya intinya bukan di situ, esensinya bukan di situ. Esensinya Allah menyuruh lebah, ya. 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 Karena itu instruksi dari Allah kepada lebah, maka diungkapkan dengan kata wahyu karena di situ ada, ya, ada satu tindakan yang benar, yang bermanfaat, ya, yang memiliki katakan terapi bagi manusia ketika lebah itu melaksanakan apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Ya. Atau dengan kata lain, ketika wahyu itu kepada seorang nabi, maka namanya ya al-wahyu syar'i. Ya. Wahyu atau perintah, instruksi dari Allah yang punya nilai syar'i. Ya. Yang jika diikuti dapat pahala, jika tidak diikuti dosa. Kalau wahyu yang diungkapkan oleh Allah kepada lebah atau bisa juga manusia, maka itu namanya disebut dengan al-wahyul kauni. Ya. Instruksi yang sifatnya kita menyebut dengan alami. Ya. Ya, yang sifatnya kebenaran, ya. Allah menyuruh lebah, ya, buatlah madu, itu juga dengan kata auha. Ya. Maka begitulah manusia mengikuti wahyu Allah, maka insya Allah apa yang diikuti memberi manfaat, yang diikuti akan dijamin di dalam kebenaran. Ya. Ibunya Nabi Musa agar menghanyutkan Musa di dalam kotak itu juga dengan kata auha. Wa auhayna ila ummi Musa. Ya, ya. Dan kami wahyukan, ya, kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam agar dia meletakkan Musa alaihissalam ke dalam peti itu, ya. Misalnya di ayat ke-7 surat Al-Qasas, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ya. Hendaklah Nabi Musa itu menyusui
Musa bayi, fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Ya. Baik, pesan ke berapa ini? Keempat ya. Pertama pesan takwa, kedua wala tuti', ketiga wattabi', pesan keempat wa tawakkal 'alallah ya. Ya, bertawakallah kepada Allah, karena siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu sudah merupakan suatu kondisi yang akan memberi kecukupan bagi dirinya. Wa kafa billahi wakila. Ya. Dan Allah itu merupakan puncak ya, puncak keamanan bagi siapa saja yang bertawakal kepadanya. Wa kafa billahi wakila. Ya. Kalau ayat di At-Talaq ya, ungkapannya dengan may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh ya. Ya. Jadi yang namanya tawakal itu berarti manusia sudah tidak mengikuti apa yang menjadi keinginannya, ya. Tapi dia hanya mengikuti apa yang sudah menjadi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan wakafa billahi wakila. Ya. Jadi ketika seorang itu mencari rizki, ya, mencari rizki pagi keluar, sore ya, pulang. Maka disebut dengan tawakal ketika dia ya nggak berpikir nanti kira-kira dapat berapa. Ya. Nanti kalau nggak dapat bagaimana? Ya. Kita udah capek-capek, nggak dapat. Ya. Ya. Maka tawakal itu sikapnya adalah mau dapat, mau nggak dapat, mau dapat dikit, mau dapat banyak, ya. Ya. Udahlah terserah Allah. Pokoknya Allah menyuruh saya berusaha. Ya huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Ya udah, saya keluar dari rumah, sore pulang, berapa yang Allah berikan kepada saya terima dan saya bersyukur. Itu contoh tawakal yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dijadikan perumpamaannya dengan seekor burung atau kehidupan burung pada umumnya. Ya, ya, maka Rasulullah mengatakan apa? Belajarlah tawakal dari burung. Ya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Ya, Rasulullah mengatakan begitu. Ya. Ya, la turzaquna kama yurzaqut thair. Ya. Kalau saja kamu itu bertawakalnya kepada Allah 100%, ya. Enggak ada kurangnya dikit pun, ya. Tentu Allah akan memperlakukan kamu seperti Allah memberi rizki kepada burung. Ya. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu tiap pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya yang kempes, ya. Pulang sore dalam keadaan sudah penuh perutnya. Ya. Jadi kadang-kadang manusia itu ya hidupnya agak terjerumus atau agak susah, bahkan bisa jadi stres, salah satunya karena tidak haqqa tawakkulihi. Ya. Tawakalnya belum 100%. Ya, masih 75, masih 80, ya, apalagi di bawah 50, ya. Nah, karena itu Rasulullah meminta lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih, ya. Benar-benar tawakal yang utuh, ya. Apapun kondisinya sudah, ya, ya. Ya, itulah ibu-ibu rahimakumullah, ya. Berapa ini? 3 ayat merupakan pesan utama
di dalam surat Al-Ahzab. Ya. Yang penting dalam hal ini ya, apa nanti kaitannya dengan isi surat Al-Ahzab itu sendiri. Tadi sudah saya jelaskan, kemarin juga saya jelaskan, Al-Ahzab itu adalah kelompok-kelompok manusia yang pikirannya, pekerjaannya, cita-citanya, gerakan-gerakannya hanya untuk apa? Menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Menghadapi mereka harus dengan 4 ini. Taqwallah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin, ya, wattabi' ma yuha wa tawakkal 'ala Allah. Tanpa 4 ini, mereka ini tidak akan bisa ditumbangkan. Al-Ahzab dihadapi dengan uang. Ya. Uang mereka lebih banyak. Ya. Ya. Dihadapi dengan senjata. Senjata mereka lebih canggih. Ya. Dan itu Allah katakan menjadi ciri khas orang-orang kafir. Wa kam ahlakna, masih ingat saat kita belajar surat Maryam, wa kam ahlakna min qablihim min qarnin hum ahsanu athatsaw wa ri'ya. Ya. Orang kafir itu secara umum lebih canggih ya, peralatan-peralatannya, lebih canggih penampilannya ya. Karena memang pikirannya nggak ada lain kecuali bagaimana bisa seefektif mungkin menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ya. Ya, maka jangan sekali-kali menghadapi Ahzab itu dengan bahasa-bahasa ya sama dengan mereka. Ya. Ya, mereka bermaksiat, umat Islam bermaksiat. Mereka tidak menjalankan perintah Allah, umat Islamnya nggak menjalankan, ya udah, ya nggak bakal ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wabil khusus di pesan keempat, wa tawakkal 'ala Allah. Ya, karena apa? Karena ya dalam menghadapi kejahatan orang-orang Ahzab ini, yang paling berat ketika menghadapi apa yang disebut dengan musuh dalam selimut. Ya. Musuh dalam selimut itu menghadapi orang-orang yang secara casing ya, sebutan kaum muslimin. Ya. Mungkin dia juga sholat, mungkin dia juga berKTP Islam, ya. Tapi ya, kita nggak bisa menentukan bahwa sebenarnya hatinya orang ini, ya, hatinya orang ini sebetulnya bersama mereka, ya. Fisiknya bersama kita. Ini kan luar biasa, ya, tantangan seperti ini. Tapi Allah ingatkan, sudahlah kamu tuh berjuang saja. Yang gitu-gitu biar saya. Wa kafa billahi wakila. Ya. Ya. Wabil khusus kondisi ini ketika kaum muslimin menghadapi orang-orang yang disebut oleh Allah di ayat yang ke-12. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ya. Ataupun mirip seperti itu ada di Al-Anfal. Ya. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Ya. Ya. Jadi menganggap orang-orang beriman itu kepedean. Ya. Kalau di Al-Ahzab, apa yang diperjuangkan oleh orang-orang beriman itu omong kosong semua. Ya. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya, lagi berjuang tiba-tiba dimatikan ya, ya, atau istilah kita apa, di black campaign oleh saudara sendiri ya. Wah, itu kalau menurut logika ya, ya seperti orang yang bangun rumah tapi dirobohin oleh saudara sendiri ya. Tapi Allah katakan jangan takut, wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila.
Yang penting apa? Wala tut'il kafirina wal munafiqin. Ya. Jadi 4 pesan tadi ya, dalam tinjauan surat Al-Ahzab itu bukan sekedar tuntutan akidah yang benar. Ya. Tuntutan berislam yang benar harus begini. Tapi itu tuntutan untuk membangun sebuah kehidupan masyarakat Islam yang kuat itu ya. Maka pribadi-pribadinya harus ya memiliki 4 hal ini. Ya. Begitu juga di surat Al-Ahzab seperti yang saya jelaskan kemarin ya, 75%-nya berbicara tentang rumah tangga ya. Maka rumah tangga yang akan menjadi sebuah ya batu batanya bangunan Islam, rumah tangga yang harus memiliki 4 amalan ini ya. Rumah tangga yang bertakwa, rumah tangga yang memiliki bara, rumah tangga yang taat kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah, rumah tangga yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar rumah tangganya tidak hanya terbangun ya dalam rangka ya istilahnya sakinah mawaddah warahmah, tapi rumah tangga yang sekaligus menjadi bagian daripada ya bangunan masyarakat Islam yang kuat, yang mampu melemahkan kekuatan kekufuran yang ada di atas bumi ini insyaallah. Baik jamaah rahimakumullah, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.